Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan cara hati meyakini segala kenikmatan yang ada pada kita itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu nikmat dunia maupun berupa nikmat agama. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang ada pada kita itu semua datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dasar untuk bisa bersyukur yang paling pertama. Dasar untuk bisa bersyukur yang paling pokok. Meyakini semua kebaikan, kenikmatan yang ada pada kita itu dari Allah. Kemudian cara bersyukur yang kedua dengan lisan, yaitu selalu bertahmid, selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perintah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Faman wajada khairan", siapa yang mendapatkan satu kebaikan, kebaikan apapun itu, besar ataupun kecil, maka Nabi perintahkan falyahmadillah, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala. Cara syukur yang ketiga menggunakan kenikmatan yang ada dengan anggota badan kita di dalam perkara-perkara yang Allah ridhai, dalam perkara-perkara yang Allah cintai. Kata Imam Ibnu Qayyim, siapa yang mengumpulkan tiga perkara ini, itulah orang-orang yang bersyukur. Tapi siapa yang tidak mengumpulkan tiga perkara ini, laisa bisyakirin, dia tidak termasuk orang yang bersyukur. Tapi jemaah kaum muslimin, sebagai bentuk syukur terhadap waktu, terhadap umur yang Allah berikan kepada kita, yaitu dengan kita menggunakan waktu serta umur kita untuk beribadah, di antaranya dengan tolabul ilmi. Kita berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita pelajari betul-betul bermanfaat dan semakin menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah, kita lanjutkan belajar kita pertemuan yang kedua membahas qawaid Qur'aniyah, kaidah-kaidah kehidupan yang ada di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Pertemuan yang lalu kita selesai muqaddimah, sekarang kita masuk pada kaidah yang pertama. Kaidah pertama dalam kitab ini, kitab Qawaid Qur'aniyah, berbunyi berbicara yang baik kepada manusia. Kaidah pertama bunyinya adalah berbicara yang baik kepada manusia. Jamaah kaum muslimin, dari kaidah yang pertama ini kita akan fokuskan pada beberapa pokok pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah sumber kaidah. Ya, dari mana sumber kaidah tadi? Kalau dari Al-Qur'an surat apa, ayat berapa? Kemudian pokok pembahasan yang kedua, syarat ucapan seorang hamba dikatakan ucapan yang baik. Syarat ucapan seorang hamba dikatakan ucapan yang baik. Kemudian pokok pembahasan yang ketiga, keutamaan dan bahaya lisan. Keutamaan dan bahaya lisan. Adapun pokok pembahasan yang keempat adalah penerapan kaidah yang pertama ini dalam kehidupan manusia. Kepada siapa saja kita harus berucap baik di dalam kehidupan ini. Inilah fokus kita terkait dengan pembahasan kaidah yang pertama. Ada 4 pokok pembahasan.
Kita masuk yang pertama Bapak Ibu, yaitu sumber kaidah. Berucaplah dengan ucapan yang baik. Itu sumbernya dari mana? Disebutkan oleh penulis kitab, sumber daripada kaidah ini yaitu dari surat Al-Baqarah ayatnya 83. Suratnya Al-Baqarah ayatnya 83. Ayatnya panjang Bapak Ibu. Kita ambil kalimat pokoknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qulu linnasi husna." Wa qulu linnasi husna. Saya baca ditirukan. Wa qulu, monggo, linnasi husna. Wa qulu linnasi husna. Bersama-sama 1 2 3. Ibu-ibu sendiri. Surat apa ibu-ibu? Ayat berapa? 83. Bapak-bapak 1 2 3. Taib, jazakumul khairan. Wa qulu, kata Allah, dan ucapkanlah. Ya, di sini yang diperintahkan orang banyak. Wa qulu, ucapkanlah linnas, kepada manusia, husna, dengan ucapan yang baik. Jemaah kaum muslimin, dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita supaya berucap. Ketika berucap kepada manusia itu enggak sebatas berucap, namun betul-betul ucapannya husna. Betul-betul ucapannya baik. Kenapa jemaah kaum muslimin? Karena seorang muslim dalam hidup di dunia menghadapi berbagai macam manusia. Ya, ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang pejabat, ada yang rakyat. Namun kaidahnya Bapak Ibu, berucap kepada siapapun, kalau kita menggunakan kaidah ini, yaitu ucapan yang baik, fa insyaallah hasilnya juga baik. Ya. Dan jemaah kaum muslimin, ini kaidah bersumber dari Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an itu cocok untuk siapapun dan kapanpun. Taib, jemaah kaum muslimin rahimanillah. Kedua, di sini lafadznya pakai annas. Ya, ada alif lamnya, annas, menunjukkan seluruh manusia. Maka para ulama tafsir, kita buka-buka Bapak Ibu, mereka menjelaskan annas ini maknanya umum kepada siapapun itu. Ya, laki-lakinya maupun perempuannya, mukminnya maupun kafirnya, semua umum kita diperintahkan berucap dengan ucapan yang baik. Maka Bapak Ibu, inilah yang ayat kita pelajari dan inilah yang harusnya kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selesai pembahasan yang pertama, yaitu sumber kaidah. Suratnya surat apa kalau mau? Al-Baqarah ayat berapa? 83. Bunyinya diulangi bersama-sama 1 2 3. Insyaallah. Wa qulu linnasi husna. Sekarang pokok pembahasan yang kedua adalah syarat ucapan itu dikatakan ucapan yang baik. Ya, kapan ucapan itu dikatakan ucapan yang baik? Disebutkan oleh para ulama bahwa ucapan itu baik, syaratnya ada dua. Satu, cara menyampaikannya dengan baik. Ya, cara menyampaikannya dengan apa? Baik. Dengan lembut. Ya, bukan dengan kasar. Cara menyampaikannya baik belum cukup. Syarat yang kedua, isinya juga apa? Baik.
Apabila seorang hamba berucap kepada manusia, dua ini terpenuhi, cara nyampaikannya baik, hasilnya isinya juga baik, maka ucapannya dikatakan ucapan yang baik. Bapak Ibu, apa contohnya? Ucapan yang memenuhi dua syarat ini. Contoh yang paling mudah, ketika bapak-bapak ngajak istrinya untuk pengajian. Gimana ucapannya? Dik, nah mriki napa manggile? Sayang, yuk pengajian. Ya, jelaher. Nanti mulai pengajian jajan soto bareng sing bayari sinten? Sing bayari bendaharane. Duite suamine. Ini cara menyampaikannya baik dengan lembut, isinya juga apa? Baik. Maka sudah dikatakan ucapan yang baik. Sekarang contoh cara menyampaikannya baik tapi isinya enggak baik. Contohnya apa? Sama, enggak usah jauh-jauh. Suami matur sama istrinya, di iki malam Jumat jadwal pengajian. Yuk bolos bareng yuk. Mengucapkannya bagus atau tidak? Bagus, isinya ngajak bolos. Maka tidak dikatakan ucapan yang baik. Atau dibalik, sekarang isinya baik tapi cara nyampaikannya enggak baik. Yang ngasih contoh jamaah, ada yang berani? Sinten niki? Isinya bagus tapi cara nyampaikannya enggak bagus. Pak Dodi, monggo. Ayo ngejak pengajian. Karo bengok. Tapi jamaah kaum muslimin, siapa yang berucap kemudian syarat dua terpenuhi, fa insyaallah taala berucap kepada siapapun hasilnya suatu apa? Suatu kebaikan. Namun ketika seorang berucap kepada siapapun dua ini enggak terpenuhi, ya walaupun isinya baik, ngajak ngaji, ngajak untuk taklim, tapi kalau cara ngajaknya dengan ucapan enggak bagus, hasilnya juga tidak apa? Tidak bagus. Wa qulu linnasi husna. Ucapkanlah kepada manusia dengan ucapan yang baik. Tapi selesai pokok pembahasan yang kedua. Sekarang pokok pembahasan yang ketiga, keutamaan dan bahaya lisan. Keutamaan dan bahaya lisan. Ma'asyiral muslimin, lisan itu nikmat, tapi juga bisa berubah jadi musibah. Ya. Dikatakan nikmat karena dengan lisan seorang hamba bisa masuk surga. Dikatakan musibah karena dengan lisan seorang hamba bisa masuk ke dalam apa? Neraka. Baik, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lisan itu sebab masuk ke dalam surga. Makanya siapa yang bisa menjamin lisannya itu ketika ngucap ucapannya baik, maka Nabi memberikan jaminan baginya surga. Dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari nomornya 6474, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Siapa yang bisa menjamin bagiku sesuatu yang berada di antara dua jenggotnya, yaitu mulut, dan di antara kedua kakinya, yaitu apa? Kemaluan. Siapa yang bisa menjamin keselamatan mulut dan juga kemaluannya, Nabi mengatakan adman lahul jannah, maka aku akan menjamin baginya apa? Surga. Maka Bapak Ibu hormati, hadis ini menjadi pendorong. Hadis ini menjadi motivasi bagaimana kita dan panjenengan semuanya betul-betul bisa menjaga ucapannya. Ya, baik ketika sedang emosi maupun ketika sedang apa? Tidak emosi. Karena jaminan surga bagi orang-orang yang bisa menjaga ucapannya.
Taib, ini keutamaan menjaga lisan yang pertama. Kedua, jamaah kaum muslimin, terjaganya lisan itu tanda baiknya Islam seseorang. Terjaganya lisan itu tanda baiknya Islam seseorang. Kalau Bapak Ibu ketemu seorang muslim ataupun muslimah, ketika dia matur, ketika dia ngomong kok ucapannya baik, lembut, tidak kasar, isinya juga baik-baik, itu salah satu tanda Islamnya hamba tersebut baik. Tapi ketika seorang Bapak Ibu ketemu saudara muslim, kalau ngomong senangnya menyakitkan, kalau ngomong kadang dengan suara yang kasar, maka itu tanda Islamnya belum apa? Belum baik. Jadi poin yang kedua Bapak Ibu, bagusnya Islam seorang hamba diantaranya bisa dikenal dari lisannya. Ya, bisa dikenal dari apa? Lisannya. Disebutkan innar rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Imam Muslim ada seorang laki-laki yang dia bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, pertanyaannya adalah ayyil muslimina khaira. Ayyil muslimina khaira. Siapakah muslim yang paling baik? Ketika Nabi ditanya siapakah muslim yang paling baik, qala, Nabi menjawab, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu dikatakan muslim yang paling baik kalau saudara muslim yang lainnya itu selamat dari lisannya dan juga selamat dari tangannya. Kalau Bapak Ibu punya tetangga, punya saudara muslim, lisannya nggak pernah ganggu kita, tangannya nggak pernah ganggu kita, itu tanda bahwa Islamnya itu Islamnya baik. Ya. Maka Bapak Ibu, kalau saat ini kita sudah sampai level ini, walhamdulillah, bersyukurlah. Ini merupakan anugerah. Ya. Dan tidak mudah loh Bapak Ibu. Orang niku nek ngucap nyenengke, nggak mudah. Maka siapa yang sudah mencapai level ini maka bersyukurlah. Tapi siapa yang belum mencapai level ini, banyak-banyak berdoa kepada Allah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama doa untuk mendapatkan apa? Hidayah. Demikian dua keutamaan menjaga lisan. Satu, ada jaminan surga. Yang kedua, tanda Islamnya baik. Jamaah kaum muslimin, sekarang apa bahaya lisan? Lisan adalah sebab hancurnya kebaikan. Lisan itu sebab hancurnya apa? Kebaikan. Ya. Ada orang yang ahli ibadah, banyak kebaikannya, tapi hancur kebaikannya gara-gara lisannya. Rasul SAW pernah ditanya Bapak Ibu oleh seorang sahabat tentang wanita ahli ibadah. Tentang wanita ahli ibadah. Ini wanita ahli ibadah tapi sayangnya masih menyakiti tetangganya dengan apa? Lisan. Kadang bentuknya ngerasani, atau bentuknya kalau ngomong itu mesti menyebabkan yang diajak ngomong itu sakit hati. Maka Nabi SAW menjawab tentang wanita ahli ibadah tapi yang nggak bisa jaga lisannya, kata Nabi, la khaira fiha. Ini wanita nggak punya kebaikan. Hiya min ahli nari, dan ini wanita termasuk penduduk apa? Neraka. Bapak Ibu, hadis ini menjadi pengingat yang paling pertama untuk saya pribadi. Dan yang kedua untuk jamaah semuanya. Jangan sampai kita sudah lama menabung satu kebaikan. Jangan sampai kita sudah lama menanam satu kebaikan, tapi itu hancur gara-gara lisan kita. Ya. Maka jamaah kaum muslimin,
Kunci keselamatan adalah kalau bisa bicara, bicara yang baik. Kalau tidak bisa bicara, diam. Kita Bapak Ibu ngerem lesan itu gampang apa angel? Gampang apa angel? Gampang pas sadar. Angel pasrah sadar. Ya. Maka Bapak Ibu termasuk pengaruh besar ucapan manusia itu nggak terkontrol ketika temennya jelek. Ya. Temen itu pengaruhnya luar biasa. Nek temennya itu suka ngrenengi, biasanya juga ngajak apa? Ngrenengi. As-sahibu sahibun. Koncone iku nggak ada tabiat geret, ngajak. Dari sinilah juga hati-hati Bapak Ibu, jangan suka berteman dengan teman-teman yang tidak bisa menjaga apa? Lisannya. Lah Mas, lisannya orang ngomong tapi drijine sing ngomong. Pripun Bapak Ibu? Sama atau beda? Lisannya nggak pernah ngomong, tapi kalau di grup, Masya Allah, kenceng. Ya. Nek ketika sekali nulis langsung apa? Nancep jelek. Bukan kok nancep membekas kebaikan, tapi nancep bekas apa? Nyakitkan. Maka hati-hati. Ya. La khaira fiha hiya min ahlin nari. Tapi jamaah kaum muslimin, hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita. Selain bahayanya lisan yang tidak terjaga, yang kedua namanya ibadah itu bisa hancur. Kebaikan itu bisa muspro. Ya, dan di antara sebabnya hancurnya suatu kebaikan adalah kedzaliman yang disebabkan oleh lisan. Ya. Makanya Bapak Ibu banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya selalu diberikan apa? Hidayah. Allahumma inna nas'alukal huda wassadada. Saya baca doanya ditirukan. Allahumma inni as'alukal huda wassadada. Allahumma inni as'alukal huda wassadada. Sarang-sarang 1, 2, 3. Ibu-ibu sendiri. Bapak-bapak. Allahumma apa artinya? Ya Allah. Dan Nabi di sini membaca doa dibuka dengan menyebut lafaz Allah. Menunjukkan Asmaul Husna Allah itu merupakan Asmaul Husna yang paling termulia. Karena rata-rata doa dibuka dengan nama Allah. Yang kedua, Nabi yang pertama minta hidayah. Karena memang Bapak Ibu seorang hamba akan bisa berbuat baik kalau mendapatkan apa? Hidayah. Termasuk bisa berucap baik. Kita bisa berucap baik itu bukan semata-mata karena ilmu, tapi karena apa? Hidayah. Enten apa mboten wong ngaji lama tapi enggak bisa jaga lisannya? Banyak. Makanya sangat penting hidayah. Makanya ahlu surga ketika mereka masuk ke dalam surga, mereka mengatakan alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah kepada kami untuk masuk ke surga ini. Semuanya butuh hidayah, termasuk punya akhlak yang baik, termasuk punya lisan yang baik. Wassadada, yang kedua minta sadad, ketepatan. Supaya ibadah kita, ucapan kita betul-betul tepat sesuai dengan bimbingan Allah dan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doanya pendek Bapak Ibu, tapi yang sulit apa? Mengamalkan. Makanya butuh dibiasakan. Allahumma inni as'alukal huda wassadada. Sekian banyak doa Bapak Ibu. Termasuk doa yang paling pokok, yang sangat penting dijaga, doa minta hidayah.
Doa minta apa? Hidayah. Taib. Jamaah kaum muslimin, itu yang pertama. Kedua, lesan itu adalah sebab masuk neraka. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal abda la yatakallamu bil kalimah." Ada seorang hamba Bapak Ibu yang dia mengucapkan bil kalimah, satu ucapan. Ma yatabayyanu ma fiha, yang ketika mengucapkan dia tidak pernah mikir apa bahayanya. Dianggapnya ucapan apa? Biasa. Tapi kata Nabi, yahwi biha finnari, ucapan yang sekecap tadi menyebabkan dia dijerumuskan ke dalam apa? Neraka. Yang neraka itu abadaha, jauhnya dalamnya, bainal masyriqi wal maghribi, antara timur dan barat. Bapak Ibu, Nabi di sini menyebutkan hadis dengan kalimat la yatakallamu bil kalimah. Dia mengucapkan hanya sakecap. Ucapan yang sakecap, tapi kalau itu menyebabkan kemurkaan Allah, bisa menyebabkan masuk neraka yang dalamnya antara timur dan barat. Nek sakecap saja bahaya, apa meneh 10 kecap. Maka Bapak Ibu, termasuk kaidah penting dalam bergaul sama manusia adalah wa qulu linnasi husna, ucapkan kepada manusia ucapan yang baik. Baik. Selesai pembahasan yang ketiga, kita masuk pembahasan yang keempat, yaitu penerapan kaidah. Baik. Bapak Ibu, kaidah wa qulu linnasi husna, ucapkan yang baik kepada manusia, ini diterapkan kepada siapa saja. Penulis kitab memberikan beberapa penerapan. Di antara yang pertama adalah kepada orang tua. Jadi kalau Bapak ingin menerapkan kaidah ini, berucap yang baik kepada manusia, maka yang paling pertama kepada orang tua. Bapak Ibu, kenapa? Kok ini kaidah yang paling pertama kepada orang tua? Karena orang tua itu yang paling banyak jasanya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Isra ayat 23. Wa qadha rabbuka, dan Tuhanmu memerintahkan, alla ta'budu illa iyyah, jangan menyembah ya kecuali Ia, hanya kepada Allah. Perintah untuk bertauhid. Setelah perintah bertauhid, Allah susulkan perintah yang kedua, wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada orang tua. Bapak Ibu, sampai sini satu memberikan pelajaran bakti kepada orang tua, perintah yang sangat agung. Karena jatuh setelah perintah untuk apa? Bertauhid. Ayat berikutnya Allah mengatakan imma yablughanna indakal kibar. Ya, jika salah seorang di antara keduanya Bapak Ibu sudah mencapai kibar. Napa kibar? Tua. Ya, Allah ingatkan di sini ketika orang tua sudah mencapai tua. Karena disinilah anak akan diuji. Ya, ahaduhuma au kilahuma, apakah itu satu atau keduanya? Allah ingatkan fala taqul lahuma uff. Jangan katakan kepada keduanya kalimat uff. Bahasa kita apa? Ah. Peringatan kalimat ah ini disandingkan dengan usia tua. Kenapa Bapak Ibu? Apa hubungannya? Rata-rata ucapan anak ah seperti ini muncul ketika orang tua masih muda atau sudah tua? Sudah tua. Kenapa? Orang tua itu kalau sudah tua setunggal gampang apa? Gampang lali nih. Kedua, manja.
Priksa rono lagi diombe sedina rong mari pindah meneh njaluk priksa meneh. Manja. Dan kadang kemanjaan orang tua itu membuat tidak sabar siapa? Anak. Ya. Kemudian Allah katakan yang terakhir wala tanharhuma, jangan sampai membentak keduanya. Wa qul lahuma qaulan karima, ucapkan kepada keduanya ucapan yang karim, ucapan yang baik. Ayat ini Bapak Ibu ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga ucapan kepada orang tua, terutama tatkala mereka sudah apa? Sudah lanjut usia. Disebutkan Al-Imam Jarir At-Tabari dalam kitab tafsir At-Tabari. Lu mengatakan jangan mengatakan jika kalian melihat sesuatu dari satu atau sebagian dari keduanya yang dapat menyakiti manusia, akan tetapi bersabarlah. Lu mengatakan bersabarlah dari mereka berdua, kemudian raihlah pahala dengan bersabar sebagaimana mereka sabar ketika merawat kita masih apa? Kecil. Bapak Ibu, dari ucapan Imam Tabari ini ada satu kaidah, satu resep. Bukan kaidah ya, satu resep. Agar Bapak Ibu mudah bersabar ngadepi kekurangan orang tua, tidak mudah-mudah mengucapkan ucapan yang keras pada mereka. Bagaimana caranya? Ingat, ketika dulu mereka merawat kita masih nopo? Kecil. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu masih kemutan digendong ibu ini berapa tahun? Kok digendong? Nyusui berapa tahun, Pak? 9. Ente sing punjul mboten, Pak? Ya. Bapak Ibu, ya terutama ini untuk ibu-ibu kita dulu, mereka tuh Masya Allah sabarnya luar biasa ngerawat kita. Contohnya yang paling mudah saya, kecil Allah uji dengan penyakit tipes, ya mentahun-tahun Bapak Ibu kelas 1 SD sampai rambutnya habis, awake kaya napa? Rongkongan ibaratnya. Pendak dino disuntik, pendak dino diobati. Indahnya Bapak Ibu, orang tua itu nggak pernah ngeluh. Ya, itu kalau saya dan jenengan masing-masing juga punya apa? Cerita. Bagaimana kesabaran orang tua kepada kita semuanya. Nah, ketika Bapak Ibu ketika ingin marah kepada orang tua kita yang sudah jompo, yuk kita kembali ke belakang. Lihat bagaimana sabarnya mereka ketika merawat kita di masa apa? Masa kecil. Baru saja Bapak Ibu, tadi ada teman atau saudara semuslim di Grenjing. Ya, dia punya anak sudah hampir 4 tahun. Itu mengalami kanker otak di kepalanya. Sering operasi. Sampai dikisahkan tadi anak saya cerita, Bi, si ini itu Masya Allah, Bi, seolah-olah itu satu-satunya anak ibunya. Kalau sekolah diantar sampai kelas, setelah ditaruh di kelas dada, Insya Allah. Ya. Kemudian kalau pulang dijemput ke kelas, itu berobat hampir 4 tahun Bapak Ibu. Bola-balik masuk rumah sakit, operasi. Sabarnya luar biasa. Hari ini Allah pun mengambil si anak itu. Ya, mungkin sudah melihat bagaimana kekuatan orang tua yang mungkin tidak bisa bertahan lama. Allah ambil anak itu. Nah Bapak Ibu, kalau kita ingin marah kepada orang tua, berkata kasar kepada orang tua, Imam Tabari mengatakan, yuk lihat bagaimana dulu orang tua itu merawat apa? Kita. Tapi jemaah kaum muslimin rahimanallah, siapa yang masih punya orang tua bersyukurlah. Itulah pintu surga di dunia.
Jangan sia-siakan. Dan banyak saudara kita yang saat ini sudah tidak punya orang tua. Tapi yang kedua, penjelasan Imam Tobari terkait dengan ucapan atau ah. Apa maksudnya ucapan ah itu? Beliau mengatakan kullu ma ghalada minal kalami wa qabuha. Ucapan kita pada orang tua dikatakan masuk ucapan ah adalah yaitu ucapan keras atau perkataan yang jelek. Setiap ucapan yang nyentak, ucapan yang jelek itu masuk dalam kalimat dan itu dilarang Allah Subhanahu wa taala. Demikian penjelasan Al-Imam At-Tabari dalam kitabnya Tafsir At-Tabari. Baik, jamaah kaum muslimin, selesai. Kita masuk kedua. Penerapan kaidah berucap yang baik kedua kepada istri. Istri nopo iswan? Dia mengatakan iswan. Iswan itu apa, Pak? Nek tri niku pinten, Pak? Tri niku bahasa Indo apa bahasa Inggris? Saya hanya mengutip ucapannya Mas Arif. Bukan istri tapi iswan. Bapak Ibu, kalau kita ingin berucap baik, yang kedua setelah orang tua kepada apa? Istri. Kenapa? Istri orang yang paling dekat kepada kita. Istri itu orang yang paling tahu kekurangan kita, tapi mereka juga sabar. Ya. Bapak-bapak, nek film ngorok yang paling tahu siapa? Ya istri. Ya. Istri itu tahu suami itu banyak kekurangannya, tapi sabarnya pol. Maka Bapak Ibu, kita pun diperintahkan berucap yang baik, terutama kepada istri. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW akmalul mu'minina imanan. Mukmin yang paling sempurna imannya ahsanuhum khuluqa, yang paling bagus akhlaknya. Wa khiyarukum linisaihim, sebaik-baik kamu wahai para lelaki adalah yang paling baik kepada istrinya. Nabi mengabarkan apa? Suami paling baik itu yang paling baik kepada teman atau kepada istri? Istri. Ya, maka jangan bangga. Wis karo koncoku los, Mas. Nek jajake pendak minggu. Tapi kalau istrinya los napa mboten? Losnya kapan, Pak? Setahun pisan. Ya. Maka Bapak Ibu, suami belum dikatakan suami baik kalau dia belum baik kepada siapa? Istrinya. Dan di antara cara berbuat baik kepada istri, berbuat baik dengan lisan. Saya tanya bapak-bapak, bentuk berbuat baik kepada istri dengan lisan itu nopo kemawon? Satu, napa Pak? Mendoakan. Yang paling pertama dulu. Mendoakan. Bapak-bapak, saya tanya hari ini yang belum doakan istrinya, nggak usah ngacung. Ada? Nggak usah dijawab. Ya, kalau kita hari ini belum doakan istri, yuk kita mulai. Ya, jamaah kaum muslimin, itu yang pertama, doakan. Dan itu bukti kalau kita cinta sama istri. Kedua, termasuk bentuk berbuat baik kepada istri dengan lisan selain doa adalah memuji. Apa? Memuji. Apa yang dipuji Bapak Ibu? Ya banyak. Satu nopo? Wajah. Bapak Ibu, bapak-bapak terutama muji wajah istri niku pirang tahun pisan Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan pelit-pelit muji wajah istri. Ya, pujilah. Kalau mau jujur ibu-ibu, ibu-ibu niku seneng dipuji napa seneng dikei duit ibu-ibu? Seneng kei duit?
Oh kayak duit tapi digetak-getak ya pripun. Wanita itu tabiatnya senang pujian kok Pak. Ya, senang pujian, maka pujilah. Ya, pokoknya bagaimanapun kondisi istri, kalau bisa sering apa? Dipuji. Ya. Kedua, yang berhak dipuji dari istri selain wajah adalah masakan. Jadi bapak-bapak pendak dino dimasakin apa dijajakke? Kadang ibu itu Masya Allah masaknya jam 3 bangun, jenengan cek ngorok. Bar niku yo blas ora tau dipuji. Ya, pada kalau jajan di luar orang mesti pendak dino tur bayar Bapak Ibu, tur larang bayar. Pripun mujine? Kadang pol. Ya. Bapak Ibu beda. Ya. Sesuatu yang dipuji sama enggak dipuji itu beda. Maka jangan pelit-pelit untuk apa? Muji kepada istri. Yang ketiga termasuk bentuk ucapan yang baik kepada seorang istri. Yang pertama tadi apa? Berdoa. Yang kedua memuji. Yang ketiga panggil dengan panggilan yang mereka senangi. Panggil dengan panggilan yang mereka apa? Senangi. Ibu-ibu jenengan paling seneng niku dipanggil namanya atau dipanggil dengan kata mesra? Rawanin jawab ibu-ibu. Tapi kita tinggalkan istri. Kembali kepada siapa? Anak. Sekarang penerapan kaidah yang ketiga adalah kepada anak. Berucaplah yang baik, yang ketiga kepada anak. Bapak Ibu, anak itu adalah anugerah. Dan anugerah yang mahal. Kenapa? Gak setiap orang yang nikah dikasih anugerah apa? Anak. Ya, saya punya teman seorang dokter Bapak Ibu. Di Salatiga sana. Sudah bertahun-tahun gak dikasih anugerah anak. Itu yang pertama. Kedua, ketika Bapak Ibu menyadari anak itu anugerah, yuk kita jadikan anak itu menjadi anak yang kelak menjadi tabungan akhirat kita. Dan di antara cara didik mereka adalah didiklah dengan ucapan yang baik. Terlebih orang tua itu punya doa. Sing diwedeni yang ditakutkan Bapak Ibu ketika orang tua ngomong kepada anak dengan doa yang jelek, ucapan yang jelek, di saat itu ada waktu mustajabah. Kemudian dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam riwayat Imam Muslim Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tad'u ala anfusikum." Jangan mendoakan keburukan untuk diri kalian. Wa la tad'u ala auladikum. Jangan doakan keburukan untuk anak-anak kalian. Wala tad'u ala amwalikum, jangan doakan keburukan untuk siapa? Harta kalian. La tuwafiqu minallahi sa'atan. Ya, jangan sampai doa itu menepati satu waktu yus'alu fiha, yang ketika itu Allah diminta atau an satu pemberian fayastajibu lakum, Allah pun mengabulkan. Jadi Bapak Ibu, kita nggak tahu waktu mana yang doa kita dikabulkan. Maka berhati-hatilah. Dulu Bapak Ibu pernah kita ceritakan kejadian di dekat Ka'bah. Ada seorang askar. Ya. Sebelumnya ada seorang bapak yang doa di samping Ka'bah, ya Allah anugerahkan kepadaku anak. Minta anak Bapak Ibu. Setelah itu pulang. Ya, beberapa tahun berikutnya si bapak lagi datang lagi ke Ka'bah, berdoa lagi. Doanya beda. Doa yang kedua, ya Allah, wafatkan, matikan anakku. Minta supaya anaknya apa? Dimatikan. Si askar mendengar. Kemudian si askar memanggil si bapak ibu, kamu kesini bapak. Dan disampaikan sama bapak ibu, hei pak, kamu telah mendolimi anakmu.
Kedoliman yang pertama, dulu ketika panjenengan berdoa itu sebatas minta anak tanpa ada pensifatan yang baik, anak solih atau anak apa yang taat, sebatas anak toh. Akhirnya dikasih anak tapi nggak solih. Jadi sini ada satu faedah Bapak Ibu, kalau kita minta dunia, jangan lupa mintalah dunia kemudian sifati dengan sifat yang baik. Ya Allah, mudahkan punya mobil, jangan titik, tambahin apa? Mobil yang diberkahi. Mobil yang membuat aku semakin taat. Ya Allah, mudahkan aku punya rumah, jangan titik, tambahi rumah yang diberkahi. Yang membuat aku semakin apa? Taat. Kedua, hari ini pun jenengan berbuat dolim lagi karena mendoakan keburukan untuk anakmu. Akhirnya si Askar itu meminta supaya bapak berdoa minta hidayah untuk anaknya. Bapak Ibu, setelah itu bapak pulang. Beberapa waktu berikutnya bapak kembali sambil gandeng apa? Anaknya. Matur sama si Askar, ini loh anakku yang dulu tak doakan dan cepat apa? Mati. Sekarang sudah baik. Gara-gara mendapatkan apa? Hidayah. Salah dakwah 3 doa Bapak Ibu. La syakka fi, tidak diragukan dikabulkannya. Di antaranya dakwatul walid, doanya kedua orang tua. Makanya Bapak Ibu nek matur sama anak hati-hati. Ya, bisa jadi kalau itu baik dikabulkan. Bisa jadi kalau buruk pas menepati waktu yang mustajabah dikabulkan, dan itu akan membuat kerugian. Taib jamaah kaum muslimin, demikian. Kemudian yang berikutnya kisah siapa? Ibu Juret. Ini kisah yang sudah terkenal. Juret mengerjakan sholat sunnah. Sholat apa? Sunnah. Bukan main yang lain. Dipanggil nggak datang. Panggil yang kedua nggak datang. Juret ragu, Allah atau ibuku? Allah atau ibuku? Akhirnya sampai 3 kali Juret dipanggil ibu, maka tidak apa? Datang. Falamma lam yujibha qalat, tatkala panggilan yang ketiga nggak datang, la amatakallahu ya Juret. Ibunya pun berkata, mendoakan keburukan. Semoga Allah tidak mewafatkan kamu wahai Juret, hatta tangdura fi wajhil mumisat, sampai kamu melihat atau ditemukan dengan wanita apa? Pelacur. Doa seorang ibu. Akhirnya apa? Diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Juret difitnah seorang wanita. Akhirnya wanita itu tidak mandi, tidak bisa goda Juret. Akhirnya berbuat zina dengan pengembala apa? Kambing. Punya anak di luar ngaku, ini anaknya siapa? Juret. Akhirnya masyarakat datang merobohkan tempat ibadah Juret. Setelah itu barulah Juret ketemu siapa? Wanita pelacur itu. Inilah buah daripada doanya seorang apa? Ibu. Dan jemaah kaum muslimin yang kami hormati, dan semoga dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, termasuk ucapan yang baik kepada orang yang minta. Orang yang minta. Ini mungkin kita sampaikan di malam hari ini. Semoga bermanfaat. Jadi satu kaidah, semoga kita bisa apa? Mengamalkannya. Wa qulu linnasi husna, bersama-sama seperti top 1 2 3. Wa qulu. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.